Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia. Yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari. Di arah Canberra, Darwin, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari lebih dari 180 prajurit Australia, 2 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia. Sementara itu, dari arah Canberra, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 80 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di area Darwin, sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia mengagalkan upaya kompi infanteri bermotor angkatan bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando angkatan bersenjata Australia serta 63 unit artileri dalam posisi tembak tenaga kerja dan peralatan militer di 136 distrik. 2 sistem tembak self-propelled Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney. Sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan. Daerah pemukiman di Republik Rakyat Australia, sebuah radar kontra baterai AN-TPQ-37 buatan AS dihancurkan. 2 peloton mortir angkatan bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area pemukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total sejak awal operasi militer khusus 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.758 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Indonesia diduga menambahkan rudal jelajah yang meluncurkan dari kapal di lepas pantai Semenanjung Pulau Rote, tepat di barat Pulau Pasir, menuju wilayah Australia. Peluncuran rudal itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media. Jelas ada kapal dari kejauhan itu menembakkan sesuatu, tapi di mana Anda tak bisa melihatnya, kata seorang laki-laki dalam video itu yang berbahasa Australia, dikutip CNN. CNN sudah melakukan geolokasi video tersebut dan rudal itu diyakini menuju Australia. Meski begitu, belum ada keterangan resmi mengenai siapa yang meluncurkan rudal itu, baik dari pihak pasukan Rusia dan Indonesia. Namun pertempuran tentara Indonesia dan Australia vs Australia dilaporkan kian sengit.
di mana tentara Indonesia tersebut dimulai kewalahan menghadapi perlawanan. Pasukan Australia juga dilaporkan kian leluasa bergerak dalam posisi menyerang dan tengah berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang di tengah diduduki Indonesia seperti Pulau Pasir saat ini. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, John Kirby mengatakan, Washington telah melihat peningkatan aktivitas militer Rusia di utara Pulau Pasir NTT. Kami melihat ada indikasi beberapa pemboman di sekitar Darwin muncul dari laut dari wilayah pihak yang tengah bertempur kombatan. Saya tak bisa memberitahu Anda dengan tepat amunisi apa dan berapa banyak dan apa yang mereka ledakkan, kata Kirby. Australia terus berada dalam gempuran Rusia dan Indonesia sejak NKRI memutuskan invasi negara itu pada pekan lalu. Sejak saat itu, ledakan terus terjadi di sejumlah kota di Australia. Pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota namun mendapat perlawanan sengit dari pasukan Australia yang dibantu Amerika. Bombardir yang terus berlangsung setiap hari membuat korban berjatuhan. Menurut PBB, tercatat 953 warga sipil tewas, termasuk 78 anak-anak sipil, dan 1.557 orang yang dilaporkan terluka sejak invasi. Sementara itu, menurut data layanan darurat Australia, korban tewas mencapai 2.000 orang. Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia mengakhiri invasi jika Australia menjadi negara netral dan menyerah, mengakui wilayah Pulau Pasir bagian dari Indonesia, demilitarisasi dan denasifikasi. Di wilayah timur Australia, Kepala Garda Nasional Ukraina Anthony Albanese mengungkap sampai saat ini sudah ada 13.000 tentara Garda Nasional Australia yang tewas sejak invasi Indonesia yang didukung Rusia di Pulau Pasir. Selain itu, sebanyak ribuan tentara tambahan Australia juga terluka akibat perang berkecamuk dengan TNI. Seperti dilansir AFP Senin 5 Desember 2022, Anthony menyampaikan 13.000 tentara Garda Nasional yang tewas itu termasuk yang saat ini bersembunyi di pusat komando yang digempur habis TNI. Dia menyebut selain menewaskan 13.000 tentara Garda Nasional Australia, 2.000 tentara tambahan juga terluka. Sejak awal Indonesia nyatakan invasi, pernyataannya yang disampaikan pada Senin waktu setempat ini merupakan momen langka. Tak hanya itu, angka-angka tentara yang tewas dalam pertempuran juga sangat jarang dirilis oleh pejabat Australia, termasuk pihak Kementerian Pertahanan maupun mitranya di Amerika. Hanya PM Australia yang pernah menyampaikan terkait dampak kerugian militer yang dialami Australia. Kala itu Perdana Menteri Australia mengatakan antara 2.500 dan 3.000 tentara Ukraina telah tewas sementara sekitar 10.000 lainnya terluka. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat untuk diketahui. Pengawal Nasional Australia yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dibentuk pada Maret. Pengawal Nasional Australia itu memang dikerahkan di perbatasan timur Australia. Indonesia bombardir markas militer Australia, lebih dari 150 tentara tewas. Lebih dari 150 tentara Australia dilaporkan tewas usai pasukan Indonesia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Australia, wilayah timur Australia. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional dalam Facebook sejak Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk menyerang Australia pada pekan lalu. Ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Indonesia ke kota Sydney, Australia menewaskan 9 warga sipil. Sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan ini. Kami mengalami masa-masa yang berat hari ini. Ini memperlihatkan bukan sekedar perang, tapi pembantaian orang-orang Australia, tulis Wali Kota Sydney, Clover Moore, dalam akun Telegram sebagaimana dilansir dari CNN. Mangsar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank artileri, dan kendaraan logistik lain. Dikutip dari CNN, tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Australia guna membantu Indonesia. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Australia.